Bismillahirrahmanirrahim. Eh, kita bertemu lagi di kegiatan Bergabung hari ini. Kita akan melanjutkan sesi yang ketiga setelah kemarin kita melakukan sesi yang pertama, yaitu tentang praobservasi. Kemudian sesi yang kedua kita melakukan observasi di dalam kelas, dan di hari ini kita akan melakukan sesi yang ketiga, yaitu pasca observasi. Nah, kebetulan hari ini kita sudah bersama dengan teman praktik saya, yaitu Pak Indra Yudiana, kemudian juga diambil juga sama Indra Dian sebagai coach yang kemarin kita coba untuk observasi. Nah, untuk pertemuan sekarang Bunda, saya mungkin akan menyampaikan beberapa atau menanyakan beberapa pertanyaan ke Bunda terkait kegiatan observasi yang kemarin kita lakukan di kelas. Sebagai bentuk refleksi mungkin ya untuk soal Bunda dan saya. Nah, ada beberapa pertanyaan Bunda terkait kegiatan observasi yang kemarin sudah kita laksanakan di dalam kelas. Yang pertama, pertanyaannya, bagaimana perasaan Bunda setelah melakukan observasi kemarin? Jujur ya Yanda, gugup sih pertamanya awalnya karena belum pernah ada di observasi selain supervisi sama kepala sekolah, tapi itu di awal aja. Setelahnya ketika di kelas itu jadi ada masukan juga gitu, setelah sebelumnya konsultasi dulu sama Yanda terkait dengan pembelajaran dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi di kelas gitu. Baik, jadi awalnya sendiri awalnya aja gugup, tapi jadinya ya alhamdulillah cukup terbantu ya dengan adanya observasi. Baik Bunda, selanjutnya Bun, bisa Bunda ceritakan nggak tentang pengembangan apa saja yang Bunda lakukan atau langkah-langkah apa saja yang kemarin dari kegiatan pembelajaran di dalam kelas itu Bunda lakukan? Kebetulan kan kemarin saya pegang bahasa Inggris ya, dan kemarin di kelas 5 itu materinya tentang komparatif atau perbandingan. Jadi di awal sebelum masuk ke perbandingannya atau komparatifnya itu anak-anak diberikan dulu materi tentang vocabularies atau kosakata yang diberikan dulu kan. Nah, itu caranya kalau saya kelas itu dengan warming up atau ice breaking kalau sekarang istilahnya. Nah, itu diberikan dulu vocabulariesnya dengan cara ice breaking atau warming up. Nanti setelah mereka tahu vocabulariesnya, jadi vocabulariesnya itu yang diambil itu dari kata-kata yang memang mereka ketahui sebelumnya, memang dipahami dulu gitu, supaya nanti tahap selanjutnya mereka bisa lebih bisa menerima materinya. Nah, setelah itu baru masuk ke materi dari perbandingan itu. Setelah materi perbandingannya mereka sudah pahami, baru saya berikan di kalimatnya ya Mbak. Jadi mereka latihan untuk membuat kalimat sendiri setelah mereka mengetahui kosakatanya, lalu perbandingannya seperti apa, lalu dicoba dengan membuat kalimat sendiri. Oh, gitu. Kita harapannya sudah ini ya, sudah sesuai. Iya. Baik Bunda. Selanjutnya menurut pendapat Bunda, pengembangan yang Bunda lakukan apakah memang sudah berhasil atau mungkin masih ada tantangan? Belum berhasil 100% ya Mbak, karena pertama mungkin dari bobot materinya yang lumayan agak berat ya Mbak, dan kemampuan anak-anak untuk menyerap materi juga udah semuanya bisa langsung cepat gitu ya Mbak. Jadi memang di kelas itu ada beberapa anak-anak yang memang mudah menerima materi, walaupun materinya agak sedikit berat, tapi ada sebagian juga yang ada kesulitan dalam menerima materi yang akan diberikan ini gitu. Nah, terus selain dari materi itu dari waktu ya Mbak, ketersediaan waktu yang memang terbatas waktu. Namun setelah saya tadi mendapatkan informasi dari Bunda tentang kegiatan di kelas ya, kegiatan kelas, sekarang yang Bunda rasakan kira-kira kendala atau kekurangan yang Bunda hadapi itu dalam hal apa aja? Dari kemampuan anak-anak mungkin ya, kemampuan anak-anak menyerap materi baru dengan kesulitan yang lebih tinggi dan
batasan waktu ya dan Berarti dua hal itu yang menjadi kendala terbesar keterampilan anak dan waktu. iya. Pun baik. Kira-kira pun kendala-kendala itu kenapa bisa muncul? Biasanya apa? Kalau dari materi mungkin pertama bobot materinya yang meningkat, lalu memang materinya mereka baru dapat di kelas itu, jadi sebelumnya mereka belum pernah dapat materi, jadi mungkin itu. Lalu kalau untuk waktu, karena materi yang lumayan agak berat, perlu waktu lebih untuk penjelasan ke anak-anak atau review lagi atau drilling lagi gitu Pak, supaya betul-betul anak-anak paham. Membutuhkan itu karena perlu pengulangan yang berkali-kali, nah itu butuh waktu yang agak sedikit lebih dari biasanya gitu. Lagi terkait dengan bahasa asing ya. Ya. Kita memang kadang-kadang kita dihadapkan ke anak juga bahasa ibu atau bahasanya saja sudah susah apalagi bahasa. Oke Bun, selanjutnya Bun, dengan kendala yang Bunda rasakan, tantangan yang Bunda rasakan kemarin ketika pembelajaran itu berjalan, kira-kira ke depan rencana apa yang akan Bunda lakukan untuk menghadapi tantangan atau minimal mengurangi kendala-kendala yang kemarin Bunda hadapi? Kayaknya kalau di kelas itu saya akan ambil sampel anak-anak yang memang cepat dalam penyerapan materi. Nah nanti mungkin dari anak-anak yang punya kemampuan lebih ini, itu saya bagi menjadi beberapa kelompok mungkin ya Mbak. Nah nanti kelompok mereka itu mungkin akan digabungkan dengan teman-temannya yang agak kesulitan dalam penerimaan materi itu. Nah mungkin dijadikan satu kelompok. Jadi dari setiap kelompok itu mungkin ada satu orang yang seperti shadow teachernya ya Mbak, gitu ya, diambil satu shadow teachernya. Nah nanti mungkin bisa dibantu sama anak-anak yang shadow teacher ini untuk menjelaskan ke teman-temannya bagian mana yang mereka kurang pahami gitu. Nah itu mungkin dari situ bisa mempersingkat waktu untuk penjelasan ke anak-anak. Nah itu juga shadow teacher ini juga membantu saya juga dalam pembelajaran di hari itu ya Mbak, di materi yang komparatif ini. Mungkin itu. Mungkin tekniknya ke depan nanti akan bentuk kelompok ya betul. Kelompok, kemudian di dalam kelompok itu memang sudah ada beberapa anak yang memang menguasai. Iya. Nah kira-kira Bun, rencana perubahan yang tadi Bunda sampaikan untuk pembelajaran yang sedang Bunda hadapi ini kira-kira mau dilakukan apa? Sebetulnya hari itu kemarin udah dicoba ya Kak, tapi memang masih ada satu pertemuan lagi di nanti pas bulan puasa. Nah mungkin itu akan dilanjut ya Kak, gitu, karena memang waktunya masih ada satu pertemuan lagi. Nah mungkin di pertemuan nanti berikutnya pas waktu bulan puasa itu akan dilanjutkan lagi untuk pembelajaran, metode pembelajaran yang berkelompok itu ya Kak. Jadi mungkin nanti di next pertemuan selanjutnya di pertemuan selanjutnya akan mencoba perubahan itu. Mudah-mudahan Bunda berhasil. Iya, amin. Berhasil. Kemudian kegiatan pembelajaran juga yang tadi memang waktu itu kan kita hampir terasa sedikit ya, terasa sedikit sekali. Mudah-mudahan bisa beratasi lah kendala-kendala yang dihadapi. Baik Bunda, terima kasih atas refleksinya. Buat saya juga jadi catatan sendiri ya. Memang penggunaan waktu itu harus lebih efektif. Iya, betul. Mudah-mudahan ke depan Bunda lebih nyaman lagi ketika mengajar, lebih anak-anak juga lebih bisa memahami materi yang Bunda pelajari. Baik Bunda, terima kasih. Mungkin saya sekarang ke Pak Indra, bagaimana tanggapan tentang kegiatan Pak Coaching, kemudian kegiatan tadi setelah Pak Indra menyimak kami berdiskusi. Kalau dari saya tadi lihat ini algoritma tadi udah mulai jalan ya. Karena sebetulnya pada intinya sebetulnya ini lagi latihan coaching. Jadi sebetulnya Pak Wahyu belajar untuk mencoba menggali potensi
rekan kerjanya untuk bagaimana menilai dan memperbaiki pembelajarannya sendiri. Jadi sebetulnya kan di situ. Jadi tujuan seperti ini memang diharapkan bisa saling membantu. Jadi tidak harus dari janda ke bunda, bisa nanti tukeran gitu. Jadi tidak memang tidak menunggu jadwal. Saya punya kayaknya masalah materi yang berat. Kira-kira saya mau seperti ini, nanti kita coba diobservasi. Jadi secara ini sebetulnya itu untuk saling memperbaiki. Jadi memang tujuannya bukan untuk menilai, tujuannya untuk menilai. Mungkin sedikit catatan saja sih sebetulnya tadi area pengembangannya kan belum ya ke area pengembangan sebetulnya. Yang saya belum tahu tadi area pengembangan yang ingin dicapai di observasi ini apa? Saya belum karena ada begini tadi. Jadi area pengembangannya apa? Jadi dari tujuan pembelajarannya apa? Area pengembangannya apa? Ini mungkin yang saya belum tadi. Belum kelihatan mana tadi area pengembangan yang dibahasnya gitu, area pengembangannya apa? Itu aja sebetulnya catatannya. Yang lainnya sih sudah berjalan. Ya, terima kasih Pak Indra. Mungkin itu Bunda ya untuk kegiatan hari ini. Kita mudah-mudahan ke depan lebih ketika coaching ini lebih terinci lagi ya. Dan memang tadi kata Pak Indra juga bukan hanya saya yang coaching, tapi Bunda juga bisa mengcoaching. Baik, kalau gitu terima kasih Bunda Dian, terima kasih Pak Indra atas tanggapan kegiatan hari ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa memperbaiki apa yang masih dianggap kurang. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.